Kita akan membahas Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.7.36. Oke, yang pertama ada Moskov debuff. Meskipun Moskov memiliki jarak serangan yang lebih luas karena efek menembus lawan melalui pasifnya, dia masih mudah untuk diincar daripada marksman lainnya pada saat teamfight di mid atau late game. Jadi, Muntun meningkatkan jarak serangannya. Jadi jarak basic attack-nya di buff ya, yang sebelumnya 4,2 unit naik menjadi 4,5 unit. Skill 2-nya juga di buff, jaraknya juga naik, yang sebelumnya 4,4 unit, sekarang menjadi 4,5 unit. Oke, berikutnya ada Beatrix di nerf. Setelah beberapa penyesuaian, damage Beatrix telah sesuai dengan tingkat kesulitannya. Tetapi di dalam game, ultimate-nya sering digunakan untuk membersihkan lane, membuatnya lebih baik dalam bertahan dan melakukan push dibanding dengan marksman lainnya. Muntun menyesuaikan hal tersebut agar dia tetap seimbang. Jadi basic attack-nya di nerf mengurangi damage dari semua senjata terhadap turret menjadi 80%. Ultimate-nya juga di nerf mengurangi damage dari semua senjata terhadap minion menjadi 50% saja. Jadi semakin sulit untuk membersihkan minion dan nge-push tower sekarang Beatrix-nya ya. Oke, berikutnya ada 1-1 di nerf. Muntun menyesuaikan skill 1-1-1 agar lawannya, terutama marksman, mudah menghadapinya di pertarungan. Selain itu, Muntun melakukan sedikit penyesuaian dan optimasi pada ultimate-nya, di mana Muntun kembali mengurangi efek basic attack dari equipment. Jadi skill satunya di nerf, efek setelah beberapa hit yang sebelumnya memberikan efek stun selama 0,5 detik itu diganti menjadi memberikan efek immobilize selama 0,5 detik. Ultimate-nya di-adjust ya. Persen efek basic attack yang didapatkan oleh ultimate-nya yang sebelumnya 35% turun menjadi 25%. Kemudian untuk jarak pengejaran maksimalnya yang sebelumnya 8,5 unit sekarang menjadi 7,5 unit saja. Kemudian jika lawan yang weakness-nya telah terbuka semua berada di luar jangkauan ultimate-nya, 1-1 akan langsung mengejar lawan tersebut. Jadi kalau yang sebelumnya kalau kita pencet ultimate itu tidak akan ngejar ke target yang weakness-nya pecah. Sekarang 1-1 akan lebih fokus ngejar ke target yang weakness-nya pecah dan langsung melakukan ultimate ya. Kemudian mengoptimalkan icon ultimate yang dapat diaktifkan jika ada lawan yang weakness-nya telah terbuka semua di dalam 7,5 unit. Nah, kalau yang dulu kan kalau misalkan lawan yang weakness-nya pecah semua menjauh dari kita, itu icon ultimate-nya tetap aktif. Nah, kalau yang sekarang icon ultimate-nya akan langsung tidak aktif ketika kita jauh dengan target yang weakness-nya pecah semua, guys. Terus sekarang icon ultimate akan dinonaktifkan dengan benar setelah serangan terakhir mengeliminasi lawan. Dan sekarang icon weakness yang telah terbuka semua itu sesuai dengan durasi efek yang seharusnya. Oke, berikutnya ada Claude di nerf lagi. Equipment baru telah membuat Claude terlalu kuat sehingga Muntun perlu melakukan penyesuaian. Ultimate-nya yang di nerf, persen efek basic attack yang didapatkan oleh ultimate-nya turun, yang sebelumnya 70% menjadi 55%. Oke, berikutnya ada Popol dan Kupa di buff. Kemampuan farming dan jungle milik Popol sangat terbatas karena Kupa tidak memperoleh efek dari equipment jungle. Muntun meningkatkan damage dari Kupa terhadap creep untuk mengimbanginya. Pemburu dan serigalanya terahil untuk berburu, bukan begitu? Kamu nanya. Jadi pasifnya ada efek baru. Kupa memberikan 50% damage tambahan terhadap creep. Apakah Popol Kupa jungler is real sekarang, guys? Oke, berikutnya ada Brody di buff. Brody memiliki kemampuan burst yang kuat di early game, tetapi damage berkelanjutan miliknya tidak cukup kuat di mid hingga late game. Sekarang, Muntun sedikit meningkatkan damage-nya. Jadi yang di buff adalah basic attack-nya, pertumbuhan damage-nya naik yang sebelumnya 35 setiap level, sekarang menjadi 45 setiap level. Oke, berikutnya ada Alucard di buff. Nah, ini yang kalian tunggu nih. Muntun berharap perubahan berikut ini dapat memberinya ruang untuk melakukan lebih banyak aksi selama durasi ultimate-nya, membuatnya semakin mudah dimainkan di pertandingan tingkat tinggi. Muntun juga sedikit mengurangi durasi dan mobilitas
mobilitas pada ultimate-nya agar tetap seimbang. Oke, untuk skill satunya di nerf ya, cooldown-nya naik yang sebelumnya 8-6 detik, sekarang menjadi 10,5-8,5 detik. Tapi ultimate-nya di buff, untuk durasinya memang dikurangi, yang sebelumnya bisa bertahan 8 detik, sekarang hanya menjadi 6 detik saja. Tapi ada efek baru, yaitu mengurangi cooldown skill lain menjadi 50% selama durasi ultimate. Jadi kalian bisa lebih sering menggunakan skill 1 dan skill 2 ketika ultimate-nya aktif karena cooldown-nya dikurangi 50% guys. Oke, berikutnya ada lapu-lapu di buff. Pada banyak situasi, lapu-lapu tidak memiliki mobilitas yang memadai. Efek slow dari skill tidak cukup baik, sehingga Muntun menghapus efek ini. Muntun meningkatkan pengisian Bravery Blessing secara drastis selama durasi ultimate-nya untuk meningkatkan mobilitasnya. Pasifnya di-adjust. Skill 1 tidak lagi akan mengaktifkan pasifnya. Ultimate-nya di buff. Semua skill mengisi Bravery Blessing atau pasif 5 kali lebih banyak selama durasi ultimate-nya. Oke, berikutnya ada hero Khalid di buff. Tidak seperti fighter lain, Khalid tidak memiliki peran dan keahlian khusus. Sekarang Muntun memberikan kemampuan tarik ulur serangan padanya untuk memberikan bantuan tambahan. Jadi pasifnya yang di buff. Berapa harganya? Saya bisa melihat rumah saya dari sini. Jangan marah dengan HP-mu. Download InDrive dan sepakati harga yang wajar langsung dengan pengemudi. Kaulah penyelamatku. InDrive, people driven. Bantuan tambahan. Jadi pasifnya yang di buff, peningkatan movement speed-nya naik yang sebelumnya 25% naik menjadi 40% dan mengurangi pengakumulasian pasir saat bergerak menjadi 70%. Oke, berikutnya ada hero Tamus di buff. Muntun meningkatkan mobilitas Tamus dan daya tahan hidupnya selama durasi ultimate-nya. Untuk skill satunya di buff ya, sekarang dipengaruhi oleh cooldown. Jadi untuk cooldown skill 1 bisa dikurangi menggunakan item cooldown reduction guys. Ultimate-nya juga di nerf, max HP-nya naik. Jadi yang sebelumnya menambah 500 sampai 1500 HP, sekarang menambah 1000 sampai 2000 HP ketika mengaktifkan ultimate-nya. Oke, berikutnya ada Bane di buff. Sebagai fighter yang memberikan damage yang besar, Bane tidak dapat membantu teman satu tim saat dia dikepung lawan. Jadi Muntun berharap Muntun dapat meningkatkan kemampuan efek crowd control miliknya. Jadi ultimate-nya yang di buff, durasi efek crowd control-nya naik yang sebelumnya 0,4 detik menjadi 0,8 detik. Jadi kalau kita lihat di sini untuk efek knock up-nya agak lebih tinggi sekarang guys ya. Oke, berikutnya ada hero Benedetta di nerf, sedikit mengurangi mobilitasnya Benedetta. Jadi skill satunya di nerf, cooldown-nya naik yang sebelumnya 9 sampai 7 detik menjadi 11 sampai 9 detik. Skill 2-nya juga di nerf, cooldown-nya naik yang sebelumnya 15 sampai 10 detik menjadi 16 sampai 13 detik. Oke, berikutnya ada Pakuito di nerf. Sedikit mengurangi mobilitasnya Pakuito. Jadi pasifnya yang di nerf, durasi peningkatan movement speed-nya berkurang yang sebelumnya 2,5 detik menjadi 1,8 detik saja. Oke, berikutnya ada Hilda di buff. Muntun ingin Hilda dapat lebih andil dalam team fight. Pasifnya di buff, ada efek baru. Setiap basic attack atau skill akan memberikan stack wildness mark kepada target yang mengurangi physical defense dan magic defense sebesar 6% dan dapat di stack hingga 6 kali. Tapi ultimate-nya di nerf ya, ada efek yang dihapus yaitu mengabaikan 40% physical defense milik target dengan stack penuh. Oke, berikutnya ada Matilda di adjust. Matilda terlalu kuat di permainan tingkat tinggi dan profesional, sehingga Muntun sedikit mengurangi kemampuan sambil meningkatkan damage burst miliknya terhadap target tunggal dalam team fight. Skill satunya di nerf, peluang untuk mengenai target yang sama turun yang sebelumnya 20% menjadi 15%. Skill 2-nya di nerf, cooldown-nya naik yang sebelumnya 13 sampai 10 detik naik menjadi 16 sampai 13
detik. Kemudian base shieldnya turun, yang sebelumnya 500 sampai 1000 turun menjadi 500 sampai 800. Ultimate-nya di buff, ada efek baru. Sekarang skill 1 akan memprioritaskan target yang ditandai oleh ultimate-nya. Oke, berikutnya ada Akai di nerf. Muntun sedikit mengurangi efek crowd control dan daya tahan hidup Akai. Atributnya di nerf, base HP-nya turun, yang sebelumnya 2769 turun menjadi 2669. Skill satunya di nerf, cooldown-nya naik, yang sebelumnya 11 sampai 9 detik naik menjadi 13 sampai 10 detik. Oke, berikutnya ada Digi di nerf. Muntun ingin Digi lebih berhati-hati dalam menggunakan ultimate-nya. Jadi ultimate-nya yang di nerf, cooldown-nya naik, yang sebelumnya 60 detik di semua level menjadi 76 sampai 64 detik berdasarkan level. Gila, itu 1 menit lebih kalau di early game, guys. Oke, berikutnya ada Hero Glue di buff. Muntun ingin mengoptimalkan gameplay dari Glue sehingga Muntun memindahkan damage Glue ke skill 1 miliknya. Jadi skill satunya di buff ya, sedikit mengurangi jarak skill ini tapi meningkatkan jarak pengaktifan Glue. Dan ada efek baru, bisa memulihkan sedikit HP saat meledakkan Glue. Kemudian skill 2-nya di adjust, sedikit mengurangi jarak skill 2 ini, tapi mengurangi waktu jeda sebelum skill aktif. Oke, berikutnya ada Balearic di buff. Sebagai tank yang mampu melawan hero dengan attack speed tinggi, Balearic terlalu lemah pada teamfight. Muntun berharap perubahan berikut dapat membuatnya semakin aktif saat teamfight. Jadi skill 2-nya di buff, ada efek baru, yaitu mengurangi cooldown selama 1 detik setiap kali Death Returns-nya diaktifkan. Jadi setiap pasifnya keluar, nanti skill 2-nya akan berkurang terus cooldown-nya, guys. Tapi untuk cooldown skill 2 ini di nerf ya, yang sebelumnya 12 sampai 9 detik naik menjadi 14 sampai 11 detik. Oke, berikutnya ada High Loss di buff. Muntun ingin High Loss semakin sering menggunakan ultimate-nya. Jadi ultimate-nya yang di buff, cooldown-nya turun, yang sebelumnya 50 sampai 42 detik turun menjadi 40 sampai 32 detik. Oke, berikutnya ada Valentina di nerf. Valentina dapat menjadi lebih kuat tergantung lawan yang dihadapinya. Muntun membuatnya semakin sulit untuk mencuri ultimate lawan. Sementara itu, Muntun menyesuaikan efek crowd control dari skill 1 agar semakin mudah dimainkan di pertandingan tingkat rendah sambil memberikan lawannya kesempatan untuk menghadapinya di pertandingan tingkat tinggi. Jadi skill satunya di adjust, durasi efek Terrify-nya naik, yang sebelumnya 0,6 detik menjadi 0,8 detik. Tapi target yang sama hanya bisa terkena efek Terrify sekali setiap 4 detik. Kemudian ultimate-nya di nerf, jarak jangkauannya turun, yang sebelumnya 8 unit sekarang menjadi 6 unit saja. Oke, berikutnya ada Xavier di buff. Xavier memiliki daya tahan yang rendah dibandingkan dengan mage lain, terutama saat fase laning, dan benar-benar perlu bersiap agar dia dapat membantu teman satu timnya. Muntun mengubah pasifnya meliputi peningkatan damage minimum agar dia dapat bersiap dengan lebih cepat sambil mengurangi damage-nya saat stuck penuh. Pasifnya di buff ya, damage skill tidak lagi berskala dengan tahap pasif, yaitu yang meningkatkan damage minimal menjadi 110% dan mengurangi damage maksimal menjadi 90%. Jadi efek tahap 1 yang di revamp yaitu mengubah peningkatan batas damage skill berikutnya menjadi peningkatan movement speed sebesar 50%, akan berkurang seiring waktu selama 1,2 detik. Skill satunya di adjust, damage-nya berubah, yang sebelumnya 315 sampai 540 plus 130% magic power menjadi 350 sampai 600 plus 150% magic power. Skill 2-nya juga di adjust, damage yang pertama berubah, yang sebelumnya 110 sampai 210 plus 55% magic power menjadi 125 sampai 250 plus 60% magic power. Dan untuk damage serangan keduanya di buff.
Jadi damage sebelumnya 220 sampai 420 plus 108% magic power naik menjadi 300 sampai 600 plus 120% magic power. Ultimate-nya juga di-adjust untuk damage-nya yang sebelumnya 650 sampai 1050 plus 150% magic power menjadi 750 sampai 1150 plus 175% magic power. Oke, berikutnya ada Zax di nerf. Equipment baru membuat Zax menjadi terlalu kuat. Untuk pasifnya di buff, memperbaiki masalah di mana Nightmare Spawn tidak dapat mengaktifkan efek basic attack. Skill satunya di nerf. Persen efek basic attack yang didapatkan oleh basic attack dan death ray dari Nightmare Spawn-nya turun. Yang sebelumnya 20% turun menjadi 10%. Dan sedikit mengurangi pertumbuhan damage dan attack speed death ray-nya. Untuk efek slow maksimal dari death ray-nya juga turun. Yang sebelumnya 75% menjadi 60%. Oke, berikutnya ada Lilia di nerf ya. Sedikit mengurangi damage Lilia di early game. Jadi skill 2-nya di nerf, base damage-nya turun. Yang sebelumnya 100 sampai 160 menjadi 90 sampai 150. Dan damage ledakannya juga turun. Yang sebelumnya 250 sampai 400 turun menjadi 220 sampai 400. Oke, berikutnya di penyesuaian item, Muntun melihat bahwa beberapa hero support dan assassin yang memberikan magic damage mampu mengalahkan mage. Sehingga Muntun menyesuaikan equipment berikut untuk membantu mage di late game. Yang pertama ada item Clock of Destiny di buff ya. Jadi untuk stack maksimalnya yang sebelumnya 12 sekarang menjadi 15. Jadi waktu untuk mencapai maksimalnya yang sebelumnya 4 menit sekarang menjadi 5 menit. Base HP-nya naik yang sebelumnya plus 615 sekarang menjadi plus 625. Dan mana tambahannya juga naik yang sebelumnya plus 300 sekarang menjadi plus 600. Yang kedua ada item Lightning Truncheon di buff. Untuk damage minimalnya naik yang sebelumnya 20 menjadi 50. Base mananya juga naik yang sebelumnya 300 menjadi 400. Kemudian untuk rumus damage-nya berubah. Yang sebelumnya 30% mana dikurangi 300 sekarang menjadi 35% dari mana dikurangi 450. Jadi sekarang setiap poin mana memberikan damage lebih, tetapi damage totalnya rendah jika mana rendah. Oke, berikutnya ada Wintarker di adjust. Untuk pasif unik Typhon-nya di adjust. Memperbaiki masalah di mana cooldown di dalam pertandingan tidak sesuai dengan deskripsi. Dan menyesuaikan kalkulasi cooldown-nya. Jadi cooldown awalnya yang sebelumnya 5 detik, pengurangan cooldown pada setiap basic attack yaitu 0,2 detik hingga cooldown minimalnya menjadi 2 detik. Oke, berikutnya di mekanisme penglihatan. Muntun memberikan beberapa hero support kemampuan penglihatan lebih dengan cara mengungkapkan posisi lawan atau mengungkapkan area. Jadi yang pertama skill 1 Angela dan skill 2-nya Florin akan mengungkapkan posisi target mereka selama beberapa waktu setelah terkena hit. Yang kedua, skill 2 Estes akan mengungkapkan posisi lawan di area tersebut secara terus-menerus sampai skill 2 durasinya selesai. Oke, berikutnya di perbaikan bug. Yang pertama memperbaiki masalah di mana lawan edits tidak dapat melihat efek peringatan saat edits menggunakan skill 1 dari semak-semak. Yang kedua, memperbaiki masalah di mana Hanabi tidak kebal terhadap efek crowd control saat shield dari skill 1 miliknya aktif. Yang ketiga, memperbaiki masalah di mana Hanabi tidak memperoleh shield tambahan dari serangan non-basic attack saat skill 1-nya aktif. Yang keempat, memperbaiki masalah di mana Chow tidak dapat menyebabkan efek airborne kepada hero lawan dengan serangan ketiga dari skill 1 yang diikuti dengan Sunpo miliknya. Oke guys, jadi itulah dia semua patch note 1.7.36. Banyak sekali penyesuaian hero pada patch kali ini yang akan hadir di original server bulan depan, tepatnya di awal season nanti. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Gimana, Mbah? Hidupmu kan pasti.
Pasti balikan lagi sama doi. Di mana guys? Oke. Pasti nongkrong bareng. Besok ya. Pasti utang dibayar. Besok. Pasti nikah sama si doi. Ternyata emang gak ada yang pasti. Paket sampai mana ya? Ada kok yang pasti. Klien parcel pasti. Paket telat sehari, ongkir ganti. Halo teman-teman, balik lagi di channel VG Gaming. Jadi di video kali